Trade Radio Indonesia, kamu dengar aku nyiar. Hey people, welcome back di Biru Bincang Seru episode ke-8 hari ini bareng gua TJ Kibo. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bilang cukup milenial nih, yaitu dari Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat batch ke-10 support by Kemenpora. Nah, ada siapa nih? Boleh nggak kita kenalan dulu nih? Karena biasanya tak kenal maka kenalan ya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, itu beda cerita dong. Bener. Nah, boleh kenalin diri dulu Kak untuk trade people di luar sana, mungkin ada yang belum kenal juga. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Kibo dan juga halo Trip People dan halo Sobat Inspirasi Indonesia. Perkenalkan saya Nur Wahyuni Jose, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat 10 support by Kemenpora. Nah, gimana nih Kak sebelumnya? Kabar kakak baik-baik gak sih? Kencana. Wah, kakak Kencana yo. gimana kak? Kencana. Gak apa, kita lanjut aja nih. Oh ya, sorry tadi panggilan kakak tadi Kak Yuni ya, Iya, untuk bener. panggilan sehari-hari. Nah Kak, sebenarnya atau selama ini kesibukannya apa sih Kak Yuni? Kan kenapa kita tahu Kak Yuni juga seorang mahasiswa nggak sih? Ya bener Dan banget. juga menjadi seorang duta nih. Nah, boleh nggak di-sharing apa aja sih kegiatannya selama ini? Terlebih 1 bulan ini ya kak, di bulan September itu aku masih sibuk di dunia perkampusan menjadi mahasiswa di jurusan Matematika Murni UNP dan juga aku menjalankan segala program di Duta Inspirasi Indonesia gitu. Berarti bisa dibilang mahasiswa matematika kan cukup sulit gitu ya. Wah sulit banget sih, lumayan ya kak. Iya, karena kita tuh kan matematika tuh bisa dibilang bukan pelajaran yang disukai oleh banyak orang gitu. Wah, boleh. Iya, bener tapi sih. kakak juga gabung sebagai duta inspirasi nih. Nah, biasanya boleh nanya nggak sih Kak, sebelum kita lanjut ke tentang duta inspirasinya, karena Kak dan juga seorang mahasiswa matematika, untuk manajemen waktunya gimana nih Kak? Wah, kalau untuk manajemen waktunya ya Kak, selama aku di kampus itu alhamdulillah dari sesi aku kampus, organisasi ataupun nantinya aku program di duta, alhamdulillah itu termanage dengan baik ya Kak, karena kita pasti ada skala prioritas juga nih gitu. Skala prioritas tuh. Iya, benar banget Kak. Terlebih kalau dari aku skala prioritas kita itu masing-masing orang berbeda ya Kak gitu. Mau itu dari pendidikan kah, kerja kah, organisasi kah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan tetap yang utama gitu Kak. Berarti memang pendidikan tetap yang utama dong. Bener dong Kak. Nah, ngomong-ngomong nih, pertama kali daftar jadi duta inspirasi ini dari semester berapa sih Kak? Kalau aku daftar Duta Inspirasi ini dari semester 5 ini Kak, di awal bulan Agustus kemarin. Oh, di awal bulan Ya Agustus. bener banget, di bulan Agustus itu aku baru dapat informasi juga dari Instagramnya langsung nih kebetulan Kak, dari langsung dari Instagram. iya langsung dari Instagram Duta Inspirasi Indonesia, dan kebetulan waktu itu lagi buka pendaftaran duta juga Kak. Oh iya. Berarti duta inspirasi ini bisa dibilang bukan cuman untuk mahasiswa semester 5 atau boleh yang daftar dari semester 1 2 gitu Kak. Nah kebetulan di Duta Inspirasi Indonesia ini Kak, buka pendaftaran itu dari rentangan umur 18 sampai 24 tahun Kak. Berarti dari 18 sampai 20. Iya benar-benar yang milenial banget nih Oh gitu. iya. Berarti memang mewakili milenial banget nih. Iya generasi muda banget Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan biasanya ketika jadi duta itu banyak tantangan. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Bisa bilang banyak tantangan, harus ada yang dirubah mungkin dari segi perilaku dan sebagainya. Kak. Nah kan kita tahu Kak, biasanya anak matematika atau anak kuliah kan rata-rata SMA yang mau leluasa gitu di kehidupan kuliah. Bener nggak sih? Benar banget Kak. Boleh nggak Kak, kalau aku mau nanya, sebenarnya apa sih tujuan kakak gabung menjadi duta inspirasi gitu? Apa alasannya gitu? Karena kan kita tahu ya lagi-lagi biasanya yang mahasiswa kita melakukan apa yang tidak boleh di SMA nggak sih? Benar. Mencari jati diri ya Iya, Kak. mencari jati diri bisa bilang. Nah kalau kakak sendiri apa sih jadi tujuan dan alasan menjadi duta inspirasi?
Dari aku pribadi juga punya alasan dan tujuan kenapa aku akhirnya mendaftarkan diri menjadi Duta Inspirasi Indonesia dan alhamdulillah menjadi perwakilan dari Sumatera Barat nih Kak. Salah satunya yaitu aku ingin berkontribusi langsung ke masyarakat, terutama menginspirasi generasi-generasi muda nih Kak, bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak selalu berbentuk dari material Kak. Oh iya. Iya kan, karena kata-kata menginspirasi itu baik secara dari bidang pendidikan kah, sosial kah, ataupun segala aspek yang kita lakukan selagi itu berdampak baik untuk diri kita dan untuk orang lain itu juga menginspirasi kok gitu. Iya. Berarti bukan cuman yang kayak bagi-bagi uang, bukan itu cuman yang jadi Wah, inspirasi. ya nggak gitu juga ya Kak. Mungkin salah satunya gitu. Oh, salah satunya Ya, gitu. balik lagi nih ke niat kita awal. Kalau kita mau tujuan kita berbagi, ya udah gitu emang berbagi. Karena kan kita juga nggak harus berpatokan sama apa yang dibilang orang. Wah dia pencitraan atau gimana? Ah, iya. Iya bener kan. Apalagi sekarang itu Gen Z itu lagi hike-hike-nya kan dibahas sama orang. Iya. Nah bener banget Kak. Jadi aku juga di dunia perkuliahan juga nggak terlalu seaktif itu juga gitu. Rata-rata lah ya Kak Iya, gitu. iya. Nggak terlalu ngambis, nggak terlalu ngaret juga gitu. Jadi alasan terkuat aku itu ya emang ingin menginspirasi generasi bahwa kalau kamu kurang di pendidikan, kamu masih bisa mencari value kamu yang lain gitu. Nah ya, aku setuju sih dengan itu karena bisa dibilang bukan sekolah itu bukan cuma di bangku perkuliahan, bukan cuma di dalam ruangan, juga ada di luar gitu. Aku setuju sih dengan kata-kata kakak tadi bahwa kita juga bisa cari ilmu loh, juga cari value di luar. Iya benar banget Kak. Nah ngomong-ngomong tentang Duta Inspirasi nih, sorry kan tadi kita agak lewat nih. Aku mau nanya Kak, kan ini kebetulan Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat batch ke-10 support by Kemenpora. Iya Kak. Nah berarti program ini bukan yang pertama kali nih? Nah bener Kak, aku ini saat ini kan band 10, Iya, berarti udah ada dong band-band sebelumnya. Iya, sebelum. Dan terutama Duta Inspirasi Indonesia ini awalnya itu didirikan di tanggal 21 April 2021 nih Kak. Udah sekitar berjalan 2 tahun lebih ya Kak gitu. Dan di Duta Inspirasi itu ada ini ya Kak, slogan atau itunya, kata-kata yang emang udah menetap banget ketika orang kenal Duta Inspirasi Indonesia itu apa sih. Duta Inspirasi Indonesia itu 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi gitu Kak. Iya. Berarti fokus tujuan dari Duta Inspirasi ini apa Kak? Nah fokusnya itu kita goals membangun generasi muda untuk Indonesia di tahun 2045 Kak. Oh 2045. Iya udah ada rancangan dari ini gimana sih men-treat agar pemuda ini bisa membawa Indonesia yang lebih emas di 2024 gitu. Berarti bisa dibilang Duta Inspirasi ini bukan program jangka pendek gitu ya Kak? Bukan Kak, jangka panjang banget gitu walaupun dalam skala 3 bulan. Tapi untuk dampak ke depannya itu lumayan berpengaruh juga Kak gitu. Iya gila sih karena memang tadi tujuannya untuk 2024 2045. 2045 ya berarti kan bisa dibilang cukup lama masih itu ya 2045. Iya benar banget Juga Kak. jangka yang panjang gitu ya. Nah biasanya nih Kak kan orang nanya nih sebenarnya kalau kita menjadi Duta Inspirasi itu apakah ada ketentuan khusus nih Kak? Biasanya kalau kita menjadi duta kan ada beberapa hal kriteria harus dipenuhi Kak, ataupun kita harus public speaking lancar dan sebagainya. Nah kalau Duta Inspirasi nih gimana? Kalau dari Duta Inspirasi Indonesia sendiri itu syaratnya itu umum loh Kak sebenarnya. Semua kita tuh punya kesempatan untuk menjadi salah satu dari Duta Inspirasi Indonesia juga, yang dimana yang pertama tadi syarat umur 18 sampai 24 tahun. Warga asli negara Indonesia tentunya ya. Itu dibuktikan. Itu pasti. Iya dong. Nggak mungkin dia dari luar tiba-tiba jadi Duta Inspirasi Indonesia juga ya. Dan itu salah satunya juga mengenal budaya ataupun selak-beluk dari Indonesia, termasuk dari provinsi yang nantinya mereka wakilkan. Oh berarti bisa dibilang ini berkolaborasi dari semua daerah gitu Kak? Dari semua daerah dan perwakilan 38 provinsi dengan perwakilan generasinya yang hebat-hebat banget tentunya. Berarti memang perwakilan dari provinsi ya? Yaps, benar. Nah
Kan itu poinnya tadi kita tentang apa ketentuan. Nah, yang menariknya boleh nggak Kak sharing tentang cerita bagaimana sih awalnya menjadi duta inspirasi ini? Karena yang kita sebagaimana yang kita ketahui sulit nggak sih apa persiapannya ataupun ya banyaklah persiapan untuk jadi duta. Boleh nggak Kak untuk sharing biar Rotary People juga di luar sana kepingin nih bisa menjadi duta inspirasi, apa sih yang perlu disiapin gitu? Wah, boleh banget sih Kak. Mungkin perjalanan aku itu dia sedikit cerita juga Iya, ya boleh, Kak. nggak apa-apa. Kita di talk nggak apa-apa. Wah, takut nih. Iya, jadi awal aku perjuangan aku itu di bulan Agustus dan kebetulan waktu itu Duta Inspirasi Indonesia itu lagi buka duta juga kan Kak. Dan itu masa pendaftarannya itu dari tanggal 1 sampai 20 Agustus nih Kak. Nah, waktu itu aku prepare Hamin 7. Untungnya Hamin 7 ya Kak, nggak Hamin jam nih. Hamin 7 itu alhamdulillahnya semua berkas aku, semua persyaratan, portofolio dan hal-hal lainnya yang menyangkut untuk pendaftaran aku, berkas aku di duta itu alhamdulillah tercukupi. Di tanggal 13 alhamdulillahnya data aku udah masuk nih. Termasuk di bagian foto Kak gitu. Iya, terlebih kan syarat foto itu kan kadang mager ya Kak. Ada orang yang ngambil foto ya udah selfie aja gitu. Karena itu hal-hal sekecil itu bisa jadi berdampak loh Kak nanti di penilaiannya. Salah satunya itu. Berarti nggak boleh yang bisa bilang kayak foto selfie. Iya dong. Ntar foto KTP aja juga nggak boleh. Karena mereka juga punya persyaratan dari segi foto juga, kriteria hal lainnya. Termasuk dari mengenal kebudayaan ataupun selak-beluk dari Indonesia dan provinsinya yang tadi Kak. Nah selanjutnya itu bakalan ada seleksi juga Kak. Pengumuman nih udah seleksi berkas, ada pengumuman dong. Iya, Pengumuman itu aku kisaran 180 berapa dari ratusan dari ribuan orang yang daftar. Akhirnya hanya 180 berapa gitu, lupa aku ya. Wow, luar biasa sih Kak. Wah, alhamdulillah banget ya Kak. Perjuangan luar biasa ya. Bisa bilang dari 1.000 orang. Iya, juga ratusan gitu kan, juga kaget. Ya alhamdulillah ya mungkin. Nah pas itu pas itu kita belum tahu nih Kak, masing-masing dari kita itu mewakili provinsi mana. Karena di sana cuma dikasih tahu nama sesuai abjad urutan yang lolos seleksi berkas. Iya, seleksi berkas. Nah, seleksi berkas baru nih Kak. Wah, masih ada interview dong. Iya, Interview. Ya udah interview ini nanti ada interviewersnya. Ditanyain lah tentang kesiapan kita juga. Gimana sih seniat apa kita mengisi data kita? Itu pun juga ditanyain loh Kak sebenarnya. Oh, berarti bukan cuman kayak kasih spontan gitu. Iya enggak. Jadi emang udah terstruktur sebenarnya. Cuma dari kitanya aja kalau emang kita udah prepare, udah mantap persiapan emang udah niat, berarti ya udah lancar aja nih interview gitu salah satunya. Nah, setelah interview itu juga ada namanya LGD Kak. LGD apaan? Apaan tuh ya Kak? LGD itu Leader Group Discussion Kak. Leader Group Discussion. Nah, ya di sana itu setelah interview nanti akan ada sisi LGD tadi yang dimana itu juga berdiskusi, tapi kita nggak tahu nih teman kita dari provinsi mana yang akan dipasangkan nantinya di satu forum, di satu diskusi itu, dan kita akan membahas satu topik yang kita juga nggak tahu Kak. Berarti kita membahas sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Iya, kita juga nggak, maksudnya gini loh Kak, kita nggak tahu ini bahasnya tentang apa ya gitu. Apakah bahas tentang kesehatan kah, tentang politik kah, tentang pendidikan sosial atau yang lainnya kita nggak tahu Kak. Jadi apa yang ada di sana ya udah senaturalnya. Senaturalnya sampai yang ya balik lagi kataku yang emang bener niat, yang emang bener serius bakalan lancar dong. Nah, berarti bisa dibilang juga berarti secara tak langsung bisa dibilang bahwa seorang duta harus memiliki wawasan yang luas juga nggak sih? Ya bener banget Kak, dari wawasannya yang luas termasuk dari mungkin jiwa kepemimpinannya juga, gimana dia supaya ketika dia lagi di satu grup dia memberikan waktu ke teman-temannya buat diskusi nih Kak. Jangan dia sendiri lah, nggak mungkin lah. Iya kan, seorang pemimpin pun pasti ada ruang untuk anggotanya. Nah, setelah LGD pun akhirnya nggak beberapa hari, mungkin berapa minggu ya Kak, 1 mingguan, dan alhamdulillah keluar nih hasilnya Kak. Aku nggak berani nengok hasil Instagram dong. Iya kan. Karena emang sering kayak gitu kalau bisa yang pengumuman itu dibilang sama kawan gitu. Iya, lebih bahagia. Iya, lebih bahagia gitu. Dan juga waktu itu pengumumannya malam loh Kak. Aku udah nungguin banget dari maghrib.
dari maghrib banget, ternyata itu tuh di kayak bertahap gitu dikasih Kak, dari provinsi yang paling timur Iya. sampai akhirnya aku nungguin di Sumatera Barat dong Kak. Iya dong, nggak mungkin. Nggak terlalu berharap kan ke provinsi yang lain karena kita nggak ada maksudnya aku juga secara wawasan semua provinsi juga nggak mumpuni kali gitu kan ya. Jadi setelah itu ya Allah ini kapan ya namaku keluar gitu. Kapan gitu? Ya udah nunggu aja, ya udah aku pasrah ya. Sekitar jam 10 lewat lah Kak, jam 10 lewat waktu itu. Alhamdulillah teman aku nge-tag aku di satu postingan itu. Ya akhirnya wah itu campur aduk sih Kak, malam yang jam-jam overthinking juga. Iya, gitu. Jam overthinking juga, tiba-tiba alhamdulillahnya Allah ngasih berita bagus di akhir Agustus. Di akhir Agustus. Wah, itu. Pinjam 100 enggak Kak. Enggak Kak. Pinjam 100 ya. Enggak waktu itu masih overthinking sama akhir bulan Agustus aja. Karena itu alhamdulillahnya kan, dan alhamdulillahnya juga aku dikasih partner yang sefrekuensi banget sih Kak. Sorry. Ya. Tadi berarti Duta Inspirasi ini bukan sendiri gitu ya. Kita juga dikasih partner. Nah iya Kak, kalau di Sumatera Barat atau di kita bisa dikenal kayak Uda Uni nih Kak. Oke, Uda Uni ya. Nah cuma ini lebih ciri khasnya itu perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi ada putranya, ada putrinya nih Kak. Iya. Berarti memang tetap ada berpasangan. Iya, bayang juga ya Kak, sebanyak itu orang tiba-tiba cuma sepasang Kak. Per provinsi Susah juga. sih, biasanya memang orang-orang terpilih sih. Alhamdulillah banget gitu ya. Jadi selama proses itu pun 1 bulan agak deg-degan ya Kak, nungguin hasil sampai-sampai ya udah kayak aku udah semaksimal juga memberikan yang terbaik dari aku, ya udah aku pasrahkan ke yang di atas. Iya, apalagi kalau bilang tadi kayak beribuan juga kan yang daftar gitu kan. Iya, ratusan sampai ribuan juga sih Kak. Tapi yang dipilih cuma 2 orang nggak sih? Iya. Untuk provinsi emang 2 orang. Ya, tapi yang waktu itu aku setahu aku dari provinsi barat itu ada sekitar 10 sampai 14 orang. 10 sampai 14 luar Dari biasa juga sih. Karena bisa dibilang tadi daftarnya ribuan, akhirnya diseleksi ratusan. Selanjutnya baru puluhan ya kan Kak, untuk mewakili 38 provinsi. Nah Kak, sorry aku mau nanya. Tadi kan Kakak ada yang poin bilang bingung nih mau jadi duta dari provinsi mana nih. Nah iya. Boleh nggak nanya, sebenarnya berarti kita boleh milih jadi duta dari provinsi mana gitu, atau memang kalau kita domisili di Sumatera Barat kita mewakili provinsi Sumatera Barat gitu kan? Sebenarnya gini Kak, perlu digarisbawahi juga kan, ketika untuk ngisi berkas itu kita ditanya dulu nih domisili kita di mana, kita mewakili provinsi apa. Nah setelah interview itu nanti ada sesinya itu ada sesi itu yang mengatakan bahwa apakah kita siap atau menerima jika kita dipindahkan menjadi perwakilan provinsi lain Kak. Nah jadi ketika itu pun kita kurang lebihnya juga diberikan harapan nantinya, semisal kita nggak jadi perwakilan dari provinsi kita juga dikasih kesempatan untuk belajar menjadi duta dari provinsi lainnya nih Kak. Berarti bukan cuma bisa mewakili di provinsi sendiri gitu kan? Ya itu juga syukur-syukuran alhamdulillahnya kita menjadi perwakilan Duta Inspirasi dari provinsi lain juga kan bisa belajar juga ya Kak. Bisa belajar karena kan nggak pernah selesai belajar ngomong belajar kan. Banget Kak. Nah kan dari perjuangan Kakak yang cukup berdarah-darah ya bisa dibilang. Ya lumayan ya Kak. Nah yang jadi pertanyaan, kayaknya Kakak sendiri nggak mungkin dong berjuang sendiri. Siapa sih support sistemnya selama ini? Atau apa sih motivasinya gitu kan? Apakah ada keresahan khusus ataukah memang kita nggak tahu kan? Kakak datangnya sendiri hari ini, tapi mana tahu nih ada support system dari siapa gitu? Kalau untuk support system ya Kak, semua yang di lingkungan kita pasti akan support, ya kan? Yang kita lakukan yang terbaik pasti akan disupport. Cuma untuk secara personal aku, itu yang support aku yang pertama pasti orang tua Kak. Iya. Orang tua aku alhamdulillah banget pas aku daftar duta itu menyerahkan sepenuhnya ke aku, mendukung aku walaupun hasilnya nanti kamu jadi duta ataupun enggak, itu tetap hasil yang terbaik dari kamu gitu. Itu yang paling berkesan sih kalau dari aku ya Kak. Dan terlebih teman-teman aku, sahabat aku itu mendukung aku banget. Terlebih sebelumnya itu aku sempat down loh Kak. Jadi aku emang gak ada kepikiran buat wah jadi duta gak sih gitu ya.
Berarti Tapi sorry motong, berarti selama proses itu bukan cuman kan biasa orang ketika ingin daftar jadi duta semangatnya langsung naik gitu, apalagi ada support system. iya, Berarti kakak sendiri ada juga masa downnya gitu. aku pasti merasa down dong Kak. Yang terlebih dari sebelumnya aku sempat jatuh banget ya Kak. Bisa dibilang aku pribadi itu jatuh banget. Lagi prosesnya aku memperbaiki diri aku juga. Tiba-tiba aku dapat informasi yang wah ini kayaknya peluang deh gitu. Aku coba tanya ke teman, tanya ke keluarga, termasuk orang tua. Ya udah dikasih support. Ya Bismillah dong Kak. Oh iya dong, bismillah. Iya Bismillah, Bismillah restu mama papa gitu ya. Nah, jadi pas itu support system banget dari keluarga, orang tua, termasuk sahabat. Dan juga kita balik lagi nih Kak, dari segala support system pun, support system di diri kita sendiri untuk diri kita pasti dong. Iya itu pasti dong. Iya. Karena biasanya kok dari dalamnya bagus atau enggak keluarnya bagus. Nah, iya Kak, kalau lagi bad mood kan nggak enak juga ya Iya. Kak gitu. Apalagi pas lagi down misalkan nanti yang dikerjain nggak sesuai gitu, nggak sempurna. Sempurna. Padahal kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Nah, bener banget Kak. Nah, yang jadi pertanyaan lagi nih Kak. Kita tadi udah bahas juga, kakak juga seorang mahasiswa nih. Iya. Menjadi duta otomatis mempunyai proker-proker yang banyak gitu nggak sih? Yaps. Bisa dibilang. Nah, bagaimana? Aku mau nanya lagi nih lebih jelas. Bagaimana sih kakak untuk memanajemen waktu antara kuliah dengan menjadi duta? Karena kita tahu nih Kak. Sorry kakak udah semester berapa tadi? Aku semester 5. Semester 5 itu kan lagi hektik-hektiknya, mana ntar lagi mau skripsi dan sebagainya kan. Iya. Nah, bagaimana sih kakak untuk mengatur waktu dengan jadwal yang padat sebagai duta inspirasi dan juga sebagai mahasiswa? Dari aku pribadi, balik lagi Kak, skala prioritas itu penting banget. Terlebih yang awalnya itu kita fokus di kuliah, organisasi, dan akhirnya itu fokus di duta, itu harus memanajemen banget waktunya Kak. Semisalnya kita punya kuliah pagi, ya udah fokus kuliah pagi. Jangan campurin hal apapun yang terluar dari kuliah nih Kak. Karena uni pribadi pun nggak bisa Kak ngerjain dua hal dalam satu keadaan. Berarti nggak multitasking gitu. Nah kakak, iya maksudnya. Kak, karena uni pun orangnya sebenarnya agak panikan Kak. Oh iya, Nah, sama sih. Iya, Sama agak sih, panikan agak panikan. kan. Iya, apalagi kalau kerjanya itu nggak selesai atau ada yang revisi nih. Iya, revisi. Apalagi lagi kuliah. Iya. Apalagi dapat dosen yang mungkin agak ketat ya Kak peraturannya gitu. Iya, tolong Bapak dosen Gitu. dibantu mahasiswa. Boleh gitu ya. Jadi ketika itu aku membagi waktu nih. Paginya itu aku fokus di kuliah. Kisaran siang ataupun sore kan itu jeda aku senggang nih Kak. Iya, Nah jeda aku senggang itu aku berusaha untuk semisalnya ada yang perlu didiskusikan dari program duta aku diskusikan, aku kerjakan. Dan malam itu aku emang fokus untuk semisalnya ada ngerjain tugas kuliah, bolehlah dikerjain ya Kak, nggak amin jam nih. Jangan sampai entar hitungan detik baru dikumpulin nanti error learningnya. Biasanya dibilang the power of kepepet ada sih. Pasti ada sih sebenarnya. the power of kepepet. Cuma karena ya waktu tadi Kak semuanya itu udah padat dan harus memilah satu-satu ya gitu. Jadi aku membagi kuliah pagi sampai siang sorenya itu dijedain atau ngisi, pokoknya selagi program duta aku juga nggak keteledoran, kuliah aku nggak keteledoran. Malamnya aku diskusi lebih lanjut tentang program duta aku, termasuk kan aku menjalankan 2 program jadinya Kak, yang dari Duta Inspirasi termasuk dari Sumatera Barat nantinya sama partner aku, dan juga aku menjalankan program di divisi aku Kak, yang di Milenial Menginspirasi tadi. Menginspirasi. Nah bener banget Kak. Nah sorry itu sih Kak, tadi kan kakak ada halan tentang program dari Duta Inspirasi nih. Yaps. Nah kita belum spill nih apa aja sih kegiatan dari Duta Inspirasi ini. Apakah kan kita tahu dong di TikTok ataupun di aplikasi kan banyak tuh yang orang mulai memotivasi, menginspirasi. Apakah prokernya lebih ke online ataupun prokernya ke offline gitu? Boleh di-spill nggak Kak kalau kegiatan dari Duta Inspirasi tadi? Boleh banget tentunya ya Kak, buat teman-teman people juga. Nah jadi untuk Duta Inspirasi ini itu ada program online dan juga offline ya Kak. Oh berarti bisa bilang hybrid gitu ya? Iya, dan alhamdulillahnya itu
nggak di satu waktu Kak. Jadi kita bisa menyelesaikan satu-satu. Kita nyelesain dulu yang online kita nih. Yang online itu segala program ataupun coaching nantinya duta activity lainnya yang ada di Duta Inspirasi Indonesia. Nah itu salah satunya juga kita bakalan masuk di program unggulan dari Duta Inspirasi Indonesia itu ada 5 Kak. Oh, apa aja? Nah yang pertama itu, bentar sebelum itu kita sering nyebutnya tuh TYMPL Kak atau Timple. Timple. Timple, TYMPL pas 5 ya Kak. Timple. Nah Timple, T-nya itu Duta Inspirasi TikTok, Duta Inspirasi TikTok, Y-nya itu Duta Inspirasi YouTube, Duta Inspirasi YouTube, M-nya itu Duta Inspirasi Milenial Menginspirasi. Milenial Menginspirasi. Yang keempat itu Duta Inspirasi Podcast. Podcast, Timpel, iya. Yang L-nya yang terakhir Duta Inspirasi Library Kak. Oh, library. Oke. Jadi semua platform itu Duta Inspirasi Indonesia alhamdulillah mencukupi dan programnya itu lancar Kak sampai bench aku pun alhamdulillah lancar terus berjalan. Karena kan kita juga perlu produktif ya Kak gitu. Jadi masing-masing kita itu tetap bisa memilih mau kita program mana. Dan itu masing-masing itu kayak TikTok udah pasti TikTok dan ya Kak. Pasti TikTok. Iya. Platform yang besar kan. Apalagi katanya kemarin mau di-ban. Lanjut aja. Lanjut ke Timpel tadi. Iya, di Timpel tadi ya Kak, balik lagi. Dan juga di Duta Inspirasi TikTok di TikTok ya. Duta Inspirasi YouTube itu di YouTube. Nah, Milenial Menginspirasi ini adalah salah satu di platform Instagram juga Kak. Milenial Inspirasi. Iya, dia punya Instagramnya juga. Selain Duta Inspirasi Indonesia juga punya Instagram Milenial Menginspirasi programnya. Terus Duta Inspirasi Podcast. Duta Inspirasi Podcast. Nah, podcast itu kita ada di platform Spotify Kak. Oh, berarti dari Duta sendiri juga ada buat podcastnya gitu. Nah, benar banget Kak. Jadi semua apapun yang ada di Duta itu alhamdulillah dicukupi mau jadi FYPK gitu ada TikTok nih gitu. Kalau mau bikin konten-konten inspiratif desain reels boleh di Milenial Menginspirasi dan termasuk untuk kepenulisan juga ada Kak. Kepenulisan juga ada. Nah, bikin esai Kak, mau bikin cerita di Wattpad juga ada kami Kak dan termasuk di Twitter. Ya, memang aplikasi itu cukup legend sih dan berubah jadi X sekarang kan. Nah, berarti kan tadi kan kita fokusnya tuh acara-acara online. Gitu. Ada YouTube, Instagram, Twitter, podcast dan sebagainya. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau untuk offline-nya itu apa sih Kak? Kegiatan offline-nya. Offline-nya itu biasanya itu ada yang emang paling banget ditunggu dari duta-duta nih Kak. Yaitu Rakornas. Rakornas itu diadakan di Jakarta. Dan itu kalau aku nggak salah sekali 1 tahun ya Kak gitu. Dan itu juga ada seleksinya dong Kak gitu. Dari beberapa bands nanti diseleksi lagi. Yang akhirnya itu juga jadi perwakilan ketika Rakornas. Jadi perwakilan. Nah kita udah duta ya gitu bersaing lagi gitu. Berarti bisa dibilang dunia duta ini cukup banyak persaingan. Lumayan Kak. Tapi alhamdulillah nggak kejam-kejam sedunia yang dibilang orang ya. Belum sampai situ nih Kak. Mana tahu kan ada sikut menyikut. Wah, jangan sampai ya. Kita duta aman-aman. Aman. Berarti bagi 100 juga boleh. Boleh. Apa enggak? Nah, jadi berarti apakah Duta Inspirasi? Sorry, aku mau nanya. Kan aku nggak terlalu awam nih tentang duta. Iya. Aku mau nanya apakah Duta Inspirasinya ada datang kayak sharing ke sekolah-sekolah kah atau ke kampus-kampus? Ada nggak programnya yang begitu? Nah kalau untuk program Duta Inspirasinya itu ada Kak, cuma itu lebih dibalikan lagi ke dutanya, apakah itu bisa disanggupi gitu, karena kan kita aktivitas kita itu dari duta itu umur 18 sampai 24 pun kan antara akhir-akhir sekolah kah atau kuliah kah atau kerja kan, jadi selagi itu masih tidak mengganggu aktivitas lain, silakan kerjakan, tapi tidak diwajibkan secara khusus Kak gitu. Tidak, dan juga tidak rutin, tapi untuk kita memberikan edukasi ataupun bentuk sosialisasi itu pasti ada. Cuma balik lagi ke dutanya apakah menyanggupi atau tidaknya gitu. Berarti bisa dibilang memang nggak ada yang program khusus gitu ya untuk yang acara seperti ke sekolah ataupun kampus, nggak ada gitu. Itu lebih nantinya itu balik lagi ke program
setiap bench Kak. Oh, program Nah, iya, karena setiap bench itu bakalan dikasih kejutan, Oh, latihan iya, ataupun iya. tugas lainnya itu yang nantinya itu perlu setiap duta ini wajib dilaksanakan juga Kak. Termasuk nanti bisa jadi di bench aku emang diwajibkan untuk sosialisasi kan juga nggak tahu. Karena balik lagi ke kakak fasilitatornya, ketua dari fasilitatornya maunya gimana di setiap bench supaya tetap produktif selama 3 bulan tadi Kak gitu. Nah, aku juga setuju sih. Berarti bisa dibilang di setiap batch itu punya goals-nya tersendiri dong. Yaps, benar banget. Berarti bisa dibilang memang apa sih yang masyarakat butuhkan, apa yang Indonesia butuhkan, baru disesuaikan dengan prokernya, iya nggak sih? Iya, benar Kak. Iya, karena kadang bisa dibilang ada beberapa program mungkin yang nggak relevan nih dengan tahun sekarang, tapi tetap dipasarkan kan itu tidak iya. baik. Kan? Berarti bisa dibilang Duta Inspirasi tetap punya goals per batch gitu ya. Per bench dan balik lagi ke tujuan dari Duta Inspirasi Kak, tidak keluar jalur tapi dia berusaha untuk menyesuaikan keadaan juga. Ketika corona apa sih yang harus kita lakukan? Ketika sudah pasca corona ataupun setelah ini kan masing-masing keadaan berbeda Kak. Jadi alhamdulillahnya itu setiap bench itu menyesuaikan juga. Jadi tidak menyulitkan, tidak ada kata menyulitkan dan itu have fun banget Kak. Oh, have fun. Berarti bukan cuman biasa kan ya aku tahu nih ya, sorry. Iya. Karena biasanya aku tengok kayak Duta tuh kan cukup kaku gitu kan, untuk sehari-hari bagaimana manage sosial medianya ataupun untuk kepribadian kan biasanya nih. Iya, tapi alhamdulillahnya aku di Duta Inspirasi Indonesia itu kami santai banget Kak. Walaupun itu ada tugas kah atau program dari Duta Inspirasi Indonesianya sendiri atau program dari masing-masing divisi, program dari TIMPL tadi, itu juga dijalanin juga sejalannya aja Kak. Bukan ngikutin alur juga ya Kak. Ini nggak cowok ya gitu. Jadi kita tuh ya kalau emang tracknya di sana, ya udah tracknya ikutin aja tracknya gitu. Kalau semisalnya ada yang agak menyimpang itu menyimpangnya ini dalam hal yang positif ya Kak, maksudnya itu ketika ada sesuatu yang tiba-tiba bentrok nih, padahal tiba-tiba mendadak, nah itu masih bisa diselesaikan kok Kak gitu, karena balik lagi sistem dari Duta sendiri pun, Duta Inspirasi Indonesia ini emang sistem kekeluargaan banget Kak, jadi apapun yang kita rasain itu boleh disampaikan. Oh, boleh disampaikan. Nah iya, nggak cuma kita pribadi, oh tertekan ya jadi perwakilan Sumatera Barat. Tertekan secara khususnya enggak, cuma itu menjaga nama baik iya. Iya itu harus. Iya harus. Bertanggung jawab juga iya ya Kak gitu. Cuma ada sesinya itu kita ya santai gitu, nggak harus mikirin wah ini gimana gitu. Semuanya itu udah ada planningnya kok gitu. Selagi kamu mendiskusikan kerjasama, ya udah planning itu jalan ngalir gitu. Tapi tetap seru gitu kan. Seru Kak gitu, nggak ada yang perlu ditakutin juga. Karena aku juga pernah mendaftar jadi duta, cuman kadang takut nggak sesuai gitu sama akunya. Bukan dutanya nggak sesuai sama aku, tapi akunya yang nggak sesuai dengan kegiatan duta gitu kan. Karena bisa dibilang yang aku tahu kan personal branding duta kan juga beda gitu kan dari orang-orang yang biasanya aku tahu kan. Beda gitu. Nah kita fokus ke permasalahan ke kuliah gini kan. Kan kakak juga jadi Duta Inspirasi juga mahasiswa. Nah tadi kakak ada bilang bahwa sempat mengalami down tadi. Yaps. Nah gimana sih kakak untuk memanage ketika mengalami struggle gitu, biar people juga tahu di luar sana. Karena kita bisa bilang Indonesia cukup remaja, permasalahan cukup banyak gitu ya. Termasuk mental health ya Kak? Iya mental health salah satunya. Kita bisa lihat apalagi masalah corona kemarin selama 2 tahun, ya orang banyak scroll TikTok dari pagi ke pagi. Wah, iya. Jadi kan orang ya? mulai merasa kayak insecure nih dengan orang lain, mulai gue lupa apa nama, panik gitu. Iya, nah kalau kakak sendiri gimana sih mengatasi struggle tadi? Kalau dari Yuni pribadi, setiap orang itu pasti pernah jatuh ya Kak, pernah ngerasa di bawah. Ketika itu Yuni berusaha untuk ingat lagi Kak, kita punya prinsip. Yang dimana prinsip itu yang bikin kita kuat lagi Kak. Selain dari support system tadi, kita harus punya prinsip juga. Selagi kita masih bisa berjuang, selagi kita masih bisa untuk berpikir ini, kepala kita masih bisa berpikir, kenapa nggak kita bangkit lagi gitu. Terlebih kan untuk kuliah itu termasuk, kalau di generasi sekarang itu kuliah itu
termasuk privilege sebenarnya ya Kak. Iya, Cuma termasuk privilege. ada cumanya nih. Cuma itu kadang dijadikan sebagai tekanan. Bener gak sih? Ini tugas banyak banget gitu. Deadline-nya ini. Itu benar. Itu Aku benar. juga ngerasain juga kok gitu. Iya. Gak munafik juga jadi manusia ya. Cuma ketika itu balik lagi nih. Kamu punya planning, kamu punya prinsip, dan kamu punya support system. Bisa nggak sih digabungin di pemikiran kita, disatuin, dan pas kita emang udah niat banget, udah emang se-fresh itu lagi untuk bangkit, ya udah kita kerjain satu-satu. Ketika lagi down, kan berarti itu semua hal yang ada itu kan pasti berhenti ya Kak, nge-stuck. Iya memang. Dan bertumpuk-tumpuk dong. Iya, dan bertumpuk-tumpuk. Nah, biasa. bener banget. Nah, yang tumpuk-tumpuk itu selesain satu-satu. Ya, aku nangkap poinnya. Berarti ketika Iya. ada bermasalah tuh jangan desain secara menyeluruh gitu Iya. sekalian gitu. Temuin satu-satu. Satu persatu gitu. Iya. Iya. Karena kan kita juga baca buku per halaman loh Kak. Iya, nah itu dia poinnya. Kita Itu baca banget. buku tuh per halaman gitu. Bukan satu buku pak gitu. Iya. Ya, bener banget. Jadi per halaman, permasalahan itu dicari itu apa permasalahannya nih. Selesaikan. Jangan lari. Iya. Banyak Gen Z sekarang yang bisa Banyak dibilang banget Kak. ketika mengalami permasalahan dia lari dari Nah, masalah. lari itu banget yang harus teman-teman antisipasi sih menurut aku. Karena kamu udah berusaha bangkit, tapi kamu bangkitnya itu lari. Gak lucu dong. Iya. Orang itu dilihat dulu kondisi kita, apakah semua permasalahan sudah selesai kah? Apakah kita luka-luka kita udah sembuh kah? Nah, kalau udah silakan kamu mau larinya itu kebut sesuatu yang udah goals kamu tadi. Tapi tidak meninggalkan permasalahan yang termasuk di kuliah kah, termasuk di organisasi kah, termasuk di duta kah. Gitu. Itu sih dari aku pribadi, pokoknya selesaikan per halaman, bukan per bab, bukan per buku. Nah itu dia poinnya. Kalau three people di luar sana kalau ada masalah jangan lari. Benar. Tapi apa, ngopi dulu nggak sih? Boleh, sambil ngopi boleh. Jadi mulai memahami apa sih sebenarnya permasalahan di dalam diri ini. Mulai memperoleh satu persatu permasalahannya. Nah, bener, Kak. Karena lagi-lagi kayak Yuni bilang tadi, kalau memang baru ada masalah langsung lari, itu biasanya numpuk juga nggak sih permasalahan? Lebih numpuk Kak, ini lagi lari nih beban banyak loh Kak, gak mungkin ngos-ngosan banget gitu. Tambah ngos-ngosan gitu kan. Iya. Nah Kak, kan kita udah ngobrol panjang nih. Yaps. Aku mau nanya, apa sih kakak rencana kakak ke depannya sebagai duta inspirasi dan juga sebagai mahasiswa nih? Apa sih? Karena biasanya kita pasti mempunyai goals dong. Nah untuk kakak sendiri apa nih rencana ke depannya dan goals ke depannya? Untuk Yuni pribadi Kak, yang pertama mungkin lebih direnggukan dulu ya Kak. Di kuliah itu Yuni ingin menyelesaikan kuliah itu emang sesuai jalurnya Kak. Semana targetnya kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau kata orang sih kan kebetulan ini S1 nih. Iya. Kata orang kalau S1 itu ya udah 4 tahun. Ya udah berarti kita menyesuaikan IP kita pun harus menyesuaikan dong, lebih baik lagi gitu. Karena kan nggak harus langsung 4,0. Nggak. Waduh. Gimana ya? Kalau aku pribadi itu berat banget Kak. Iya. Berat banget gitu. Tapi ya balik lagi kita punya goals, kita punya pencapaian. Ya, itu kalau aku dari kuliah. Dan aku kalau di program Duta Inspirasi sendiri, salah satu itu balik lagi Kak, dari alasan dan tujuan sampai akhirnya itu harapan aku ke depannya di Duta. Aku nggak cuma bisa memberikan ilmu ataupun inspirasi di 3 bulan aku selama program ini, tapi setelah itu ataupun secara langsung aku emang pengen semuanya itu ngalir Kak. Nggak cuma, jadi walaupun aku sekarang emang alhamdulillah dapat gelar Duta Inspirasi Perwakilan Sumatera Barat dan dengan program itu 3 bulan, tapi gelar duta aku tuh nggak sia-sia Kak nantinya. Jadi aku masih pengen tetap program yang udah aku jalankan sekarang, aku bawa terus, aku jalankan gitu. Tapi tidak meninggalkan lagi pendidikan tadi, termasuk
kita butuh healing juga dong Kak. Iya, butuh healing juga. Benar. Berarti secara nggak langsung bisa dibilang ya walaupun programnya cuma 3 bulan, itu bukan cuman jadi pas jadi 3 bulan tuh ya jadi dutanya. Iya. Tapi juga selamanya gitu nggak sih? Nah benar Kak. Karena kalau bukan kita yang menginspirasi orang lain, siapa lagi nggak sih? Iya, terlebih kan dari Duta Inspirasi Indonesia juga udah dibilang nih Kak, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Wah, itu dia. Berarti 3 bulan mengabdi, Selamanya menginspirasi. Tapi poinnya harus selesaikan dengan masalah dengan diri sendiri dulu nggak sih? Iya, bener banget Kak. Capek nggak sih kalau dari kitanya belum sembuh luka-luka? Iya, belum sembuh luka. Gimana ceritanya kalau kita tiba-tiba diri sendiri belum sembuh, tiba-tiba mau menginspirasi orang lain? Bener Kak, itu bisa jadi penyakit yang secara tidak langsung ya Kak. Karena ketika kita menginspirasi orang, berarti kan orang ini juga lagi sakit Kak. Iya. Sedangkan kita juga lagi sakit. Balik lagi ya konteks sakit ini tolong ya gitu. Bukan sakit hal yang lain gitu, cuma perumpamaan lah ya. Nah ketika itu kita harus prepare juga dari diri kita dulu, perbaiki diri kita, sembuhin dulu semuanya. Dan nantinya aku bisa bilang iya sih ngalir ya, cuma nggak ngalir yang kayak dibilang cowok-cowok gitu ya. Jadi ngalirnya itu ngikutin alur dengan apa sih track kamu jalani sekarang. Dan kamu menginspirasi orang itu jangan orang banyak bilang ya Kak pencitraan nih. Iya, pencitraan. Nah, ya gitu. Jangan jadikan itu sebagai yang bikin kamu down lagi. Jadikan itu motivasi bahwa kalau apa yang kamu menginspirasi ke orang lain itu juga balik lagi ke diri kamu dan itu menjadi pengingat juga untuk diri kita Kak. Gak kita bagi ke orang lain aja, tapi juga ke diri kita juga harus diterapin dong. Nah, jadi kan banyak tuh kegiatan dari Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Iya Kak. Nah, kalau mau tahu nih tentang programnya atau tentang info itu di mana? Nah, buat teman-teman Trip People dan Sobat Inspirasi Indonesia, boleh banget cek Instagram dari Duta Inspirasi Indonesia ataupun dari salah satu programnya nih yaitu di Instagram juga Kak di Milenial Menginspirasi Kak. Di sana ya, tapi lebih utamanya itu di Duta Inspirasi ya Kak, karena semua informasi dan segala macam tentang Duta Inspirasi Indonesia termasuk 5 program TMPL-nya tadi itu ada di Instagram Duta Inspirasi Indonesia Kak. Berarti program TMPL tadi ada juga di Instagram? Iya, juga ada di Instagram, cuma pengenalannya itu secara dasar kan Kak. Tapi untuk lebih fokusnya nanti bakalan ada kok di Instagram Duta itu dicantumkan link-link masing-masing program. Nah itu dia Trip People, jangan lupa nih follow ya Instagramnya ada di bawah ini tentang Duta Inspirasi tadi, program semuanya dan sebagainya. Nah mungkin ini last but not least Kak, aku mau nanya pesan kakak nih sebagai Duta Inspirasi, sebagai mahasiswa nih, kepada adik-adik ataupun yang sedang down di bawah ataupun yang sedang struggle-nya nih, apa sih Kak pesan untuk orang-orang? Kalau dari aku pribadi ya Kak, aku tanamin ke diri aku gini, lakukan tindakan yang menjadikan itu sebuah pengabdian. Terus kamu bangkit, terus kamu berusaha. Jangan pikirkan mau itu apakah ini akan berhasil atau tidak. Yang penting tindakan nyata dari yang kamu lakukan itu bisa jadi penyemangat untuk kamu ketika lagi down Kak. Nah itu juga, dan buat teman-teman Trip People dan juga Sobat Inspirasi Indonesia, jadikan apa yang disampaikan orang lain, perkataan orang lain, baik itu kritikan, saran, ataupun hal lainnya yang disampaikan ke kamu, jadikan itu pengingat, evaluasi untuk diri kamu. Ambil positifnya nih Kak. Dan kalau misalkan ada kata-kata yang tidak sesuai, yang tidak mengenakan, silakan kita buang. Kita bukan jadi orang yang bodoh amat, cuma kita ketika ada hal yang emang tidak enak, kita harus menjadi orang bodoh amat. Tapi ketika ada masukan, saran, kritikan, jadikan itu evaluasi diri kamu. Karena balik lagi, orang lain bisa menilai kamu, dan kamu pun harus juga bisa menilai diri kamu sendiri. Nah, balik lagi kayak yang aku bilang tadi, value diri kamu itu kamu harus cari tahu gimana jati diri kamu yang tadi gitu, nggak jadi A, jadi B, jadi C gitu. Kamu harus cari tahu diri kamu di mana, tetapin
ini prinsip aku, dan kamu susun semua planning kamu, walaupun itu nantinya berhasil atau enggak, tetap kamu jalankan. Karena balik lagi, semua yang kamu lakukan itu hal-hal baik, semua yang kamu lakukan itu adalah perjuangan kamu, perlu diapresiasi banget. Iya dong, harus Banget, nggak, pokoknya ingat lagi, apapun yang kamu lakukan selagi itu kebaikan, itu adalah apresiasi tertinggi untuk diri kamu. Walaupun orang lain nggak ada apresiasi, kamu patut mengapresiasi diri kamu sendiri. dalam Itu yang tanda paling- kutip melakukan hal baik gitu. Hal baik itu banget Kak. Nah, poinnya jangan lupa tetap tingkatin value diri sendiri. Nah, Yes. ketika orang menilai kamu tidak sesuai dengan yang kamu ketahui, anggap saja seperti jangan menilai kucing ketika berenang. Bener Kak, boleh perumpamannya Iya, teman-teman. perempuan itu jangan menilai kucing berenang, tapi menilai kucing saat memanjat pohon. Yes. Itu nggak sih? Keren sih Kak. Karena aku lupa kata-kata sebenarnya. Iya, pokoknya di setiap kita tuh pasti ada value Iya, sesuatu value kan. tersendiri. Nggak mungkin si A ini sama si B sama lo, enggak loh. Sidik jari aja bisa beda. Nah, itu dia. Karena kadang-kadang yang beragam-ragam ini membuat kita bersatu nggak sih? Yaps, Indonesia. Iya, kita Indonesia. Indonesia. Terima kasih Kak Yuni atas sharingnya hari ini, luar biasa ya. Nah itu dia Three People, banyak nih sharing dengan Kak Yuni. Kalau kalian mau tahu tentang Duta Inspirasi, ada di Instagram di bawah ini, kalian bisa follow. Juga ada Instagram Kak Yuni pribadi juga ya nanti ya. Kalau mau Boleh. nanya-nanya nih tentang apa Iya, kan. boleh banget Kak. Nah dan juga Three People, kalau kalian mau tahu nih tentang apa aja sih program dari Tri Radio Indonesia ini, kalian juga bisa follow Instagram kita di bawah. Kita ada YouTube, Twitter, Facebook dan lainnya. Nah aku terima kasih Kak Yuni, aku sebagai host pamit, dan juga Kak Yuni pamit. Iya, terima Dan kasih. juga terima kasih kepada kru yang telah bekerja hari ini. Jangan kemana-mana Triple, Tri Radio Indonesia, kamu dengar, aku nyiar. Terima kasih.